Kalau dari segi hasil, kalau Anda hanya melihat hasilnya sih memang oke lah, lumayan. Ya, bukan lumayan lagi, bagus bisa menahan imbang Ekuador. Tetapi kalau Anda lihat dari cara bermain, dari bagaimana pemain itu memperlakukan bola di lapangan, ya hasilnya tidak ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Pemain masih aja mengumpan bola di posisi yang ada lawan. Pemain masih aja berusaha untuk menggiring bola, mendribble bola dari belakang sampai ke depan. Ya, Mas. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Singapura, Konoha, Wakanda, Zimbabwe, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada provokasi, tanpa ada niatan untuk menjelek-jelekan. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang sudah basi maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara, kita akan mengulas, kita akan melihat, kita akan membacotin tentang tim nasional Indonesia U17 yang berhasil. Berhasil dalam tanda petik, berhasil juga bisa, tidak berhasil juga bisa. Ya bebas. Yang penting sopan. Tentang tim nasional Indonesia U17 yang menahan imbang Ekuador pada pertandingan pertama Piala Dunia U17 2023. Dari segi hasil memang ini bagus sekali, lumayan lah menahan imbang tim dari Ekuador, tim dari Amerika Selatan. Tetapi kalau dari segi permainan, dari segi taktik, dari segi strategi, dari segi cara bermain, dari segi sepak bola yang ditampilkan, ya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh Bima Sakti karena mainnya ya begitu-begitu aja deh. Nah ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Dunia U17 yang dinanti-nantikan oleh segenap insan sepak bola di Indonesia. Akhirnya bergulir juga saudara-saudara. Bergulir juga ada 4 pertandingan kalau nggak salah. 4 pertandingan di grup A dan di grup B yang digelar dalam waktu bersamaan di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya dan di Stadion Manahan di Solo di Surakarta. Hasilnya sudah di grup B itu Mali Tongtong ya. Mali Tongtong berhasil mengalahkan Uzbekistan 3-0, kemudian Spanyol menang 2-0. Sementara di grup A itu di Surabaya itu Maroko mengalahkan Panama 2-0 kalau nggak salah. Kemudian Indonesia itu bermain imbang 1-1 dengan Ekuador. Bagi Indonesia hasil 1-1 ini sangat bagus saudara-saudara, lumayan lah. Bukan lagi lumayan, bagus sangat kalau menurut saya. Karena ini adalah menjadi poin pertama Indonesia di Piala Dunia. Bukan hanya di Piala Dunia Junior, melainkan juga di Piala Dunia Senior. Piala Dunia U17 ini yang pertama kita ikut. Piala Dunia U9, U20, Piala Dunia Junior itu kita pernah ikut tahun 79. Sementara Piala Dunia Senior kita pernah ikut waktu zamannya Hindia Belanda, Nederland Indische. Nah, itu tahun 1930 berapa ya? 38 atau 34. Nah, itu. Jadi ini poin pertama ya lumayan lah di Piala Dunia sebagai sebuah sejarah ini kita harus patut apresiasi, kita harus memberikan pujian, kita harus memberikan sanjungan. Walaupun
Sebenarnya kita bisa melakukan lebih dari sekedar 1 poin, saudara-saudara. Sekedar 1 poin kalau kita menerapkan taktik dan strategi yang tepat. Kalau kita menerapkan cara bermain sepak bola yang tepat. Nah, itu yang sebenarnya harus kita sayangkan dari Bima Sakti. Kenapa dia menerapkan sebuah taktik, strategi, cara bermain yang menurut saya tidak terlalu tepat menghadapi Ekuador. Sehingga ya hasilnya cuma 1-1. Bagi beberapa kalangan, saudara-saudara, hasil 1-1 ini sebenarnya cukup disayangkan, cukup disayangkan. Kenapa harus mengatakan ini cukup disayangkan? Kenapa? Karena begini, saudara-saudara, Indonesia itu sudah berhasil mencetak 1 gol. Unggul terlebih dahulu, saudara-saudara. Unggul terlebih dahulu di menit ke 22. Kemudian 5 menit, 5 atau 6 menit kemudian itu kita langsung dibalas. Indonesia langsung lengah, langsung euforia setelah gol pertama itu melalui Arkan Kakak Purwanto. Ternyata nama lengkapnya itu. Kita kan selama ini hanya tahu Arkan Kakak. Ternyata nama lengkapnya Arkan Kakak. Itu dari Arkan Kakak Purwanto dari sebuah serangan balik, bukan serangan balik ya, pokoknya serangan cepat dari sisi kiri Indonesia, winger Indonesia lah, serangan Indonesia itu dari sisi kiri itu cepat sekali. Kemudian pemain Ekuador gagal melakukan marking, kemudian terjadi kesalahan di kiper dan back. Di situ di tengah bola yang di crossing dari sayap ke tengah itu ada si Kakak langsung menceploskan bola 1-0. Itu menit dulu. Kemudian Ekuador ini pintar juga, dia langsung merespon dengan serangan dari sayap kanan mereka, berarti sisi kiri pertahanan Indonesia. Itu dia benar-benar mempelajari sekali ke titik lemah Indonesia. Apa itu, saudara-saudara? Crossing, umpan lambung, itu dipelajari dengan dan itu taktikal dan itu dilatih di latihan Ekuador. Mereka benar-benar mempersiapkan pertandingan melawan Indonesia itu. Mereka melatih itu, mereka melihat cara kelemahan Indonesia ada di sini, dan itu dibuktikan golnya si siapalah itu pemain itu yang di menit gol penyama kedudukan itu kan dia di crossing, diumpan dari sayap kanan Ekuador langsung ke tengah, bola lambung heading. Indonesia tidak bisa ngapa-ngapain, pemain Indonesia bingung, tidak ada yang mengawal. Pemain Ekuador lepas, kemudian bola atas lagi. Itu menunjukkan Ekuador benar-benar melihat titik lemah Indonesia, mempelajari cara bermain Indonesia, mempelajari cara mencetak gol ke gawang Indonesia itu ya seperti itu. Itu langsung dibalas, dan itu sayang sekali, saudara-saudara, sayang sekali karena keunggulan Indonesia hanya bertahan 5-6 menit. Ekuador ini, saudara-saudara, melawan Ekuador ini yang disasali banyak orang, yang dikritik ya, selain pujian ya, kita tidak bisa selalu memuji. Di sepak bola itu kita tidak boleh selalu memuji, karena pujian itu adalah racun. Kita juga harus mengkritik, dan salah satu yang banyak dikritik oleh pengamat, oleh media, oleh pandit, oleh orang-orang yang ngerti bola ya. Ini saya katakan oleh orang-orang yang ngerti bola ya, bukan oleh bocil-bocil yang fans fanatik ya, bukan ya. Oleh orang-orang yang paham bola itu banyak yang disesalkan, termasuk oleh komentator gadungan itu adalah taktik Bima Sakti. Skema Bima Sakti itu dia menerapkan, kalau nggak salah ini menurut statistik di situs resmi FIFA dan juga di situs resmi PSSI itu dia menggunakan skema 4-3-3. 4-3-3, saudara-saudara. 4-3-3 itu adalah skema agresif. Skema kayak Barcelona, kayak Ajax Amsterdam, kayak La Furia Roja timnas Spanyol, kayak Argentina, itu seperti itu 4-3-3. Menghadapi tim yang secara kualitas ada di atas Indonesia. 4-3-3 ya, di situ ada Iqbal di belakang, kemudian Andre Pangestu, ada Welber Jardim di fullback kiri kalau nggak salah. Kemudian si kipernya si Ikram. Kemudian di tengah ada Vigo Dennis, ada macam-macam. Terus di depan ada Jidabin, kemudian ada Kakak, ada macam-macam. Itu 4-3-3, saudara-saudara. 4-3-3 adalah skema ofensif, skema menyerang, dan ini sangat disesalkan. Kenapa Bima Sakti terlalu memaksakan skema seperti itu? Itu adalah skema yang selama ini selalu dia gunakan. Itu selalu yang dia pakai sejak pertama kali melatih timnas U16 di Piala AFF, maupun mungkin sebelum-sebelumnya ketika dia melatih di klub. Itu skema 4-3-3. 4-3-3, dan itu tentu saja akan sangat mudah dibaca oleh Ekuador. Dan Ekuador memang terbukti golnya itu dan beberapa peluang yang mereka dapatkan
yang membentur mistar, yang melewati gawang, yang kena kiper, yang dibatalkan VAR itu kan berdasarkan dari analisis Ekuador tentang 4-3-3 yang diterapkan oleh Bima Sakti. Itu menyebabkan ada celah yang sangat lebar ketika pemain itu agresif menyerang dan ya akibatnya ya gol itu dan peluang-peluang yang selanjutnya. Dengan skema 4-3-3, Bima Sakti itu kan sebenarnya ingin menyerang, ingin mendikte permainan, tetapi gagal sehingga dia terkurung. Ekuador lebih cerdik sehingga dia mengurung pertahanan Indonesia. Kalau saudara-saudara perhatikan ball possession-nya itu kan sebenarnya sampai Indonesia itu hanya kebagian sekitar 31%, 30%-an lah, ya maksimal 40%. Sementara Ekuador itu bisa sampai 60-70%-an. Itu kan luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Jadi dengan skema 4-3-3 tetapi Indonesia tidak menyerang. Indonesia itu hanya bertahan. Hanya bertahan diserang Ekuador. Ekuador punya banyak sekali peluang. Kalau statistik yang saya catat itu mungkin sekitar 23, 24, 25 tembakan yang dihasilkan Ekuador. Cornernya itu juga, sepak pojoknya itu juga banyak sekali, 9 atau 10 atau berapalah. Sementara Indonesia itu hanya menghasilkan mungkin sekitar 5, 6, 7 tembakan. Kemudian cornernya, sepak pojoknya 0. Foulnya, pelanggaran juga lebih banyak Ekuador. Jadi Ekuador lebih banyak menekan Indonesia. Jadi intinya adalah Indonesia itu salah menggunakan taktik dan strategi. Kalau ingin menggunakan taktik bertahan, defensif itu ya jangan menggunakan 4-3-3. Karena itu mubazir sekali saudara-saudara. Dan itu Ekuador leluasa sekali mendikte. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hanya keberuntungan yang menggagalkan kemenangan Ekuador. Kalau Ekuador dinaungi oleh Dewi Fortuna, itu mungkin saja Indonesia bisa kalah 2 gol, bisa kalah 3 gol, bisa kalah 4 gol. Karena kalau saudara-saudara perhatikan, amati itu benar-benar kelabakan sudah. Indonesia hanya sesekali mencoba melakukan serangan. Tetapi itu juga mentah. Kenapa? Karena pemain Indonesia itu kalau mendapat bola itu dia tidak umpan saudara-saudara. Itu dia selalu berusaha untuk meringsek masuk ke pertahanan. Itu beberapa kali saya catat. 4 kali. Itu pemain itu dari sayap mencoba masuk. Tapi dia mendribble bola, memaksakan diri masuk ke pertahanan Ekuador. Akibatnya ya gagal. Sementara kalau nanti ketika dia mengumpan, bolanya itu tidak diumpan ke teman yang kosong, tetapi di teman yang dikawal pemain lawan. Ada pemain lawan, bola diumpan ke situ. Jadi ya saya saudara-saudara, sebenarnya Bima Sakti kalau mau itu melawan Ekuador atau nanti melawan Panama atau nanti melawan Ekuador itu nggak usah sombong, nggak usah nggak usah malu untuk ultra defensif. Parkir bus itu juga tidak masalah, itu tidak haram di sepak bola. Bermain dengan taktik yang defensif, lebih defensif. Mungkin dia bisa menggunakan skema 4 back, 5 back sudah maksud saya. 5-3-2 atau 5-4-1 yang bisa fleksibel menjadi 3-4-3, bisa fleksibel menjadi 3-6-1, bisa fleksibel menjadi 3-5-2. 5 back itu penting sekali supaya jadi kita nggak usah menginisiatif serangan lah. Kita nggak usah bergaya-gaya seolah-olah kita ini Barcelona, seolah-olah kita Real Madrid, seolah-olah kita Manchester City. Kita tidak usah mencoba menginisiatif serang. Nggak usah. Ini saran saya seperti itu. Defensif saja bertahan parkir bus. Kemudian ketika dapat bola, ini yang paling penting. Dan saya rasa tidak pernah dilakukan tim nasional Indonesia di level U17 ini sebelumnya. Ketika dapat bola, nggak usah digiring, nggak usah didribble, nggak usah Anda berusaha untuk masuk ke kotak penalti lawan, nggak usah Anda berlagak seolah-olah Anda Lionel Messi, nggak usah Anda berlagak seolah-olah Anda Neymar. Begitu ada dapat bola di belakang, merebut bola langsung dialirkan ke depan. Tempatkan 1 atau 2 pemain cepat yang bisa merebut bola. Itu penting. Pemain seperti Ramadan Sananta itu ada dalam diri Arkan Kakak. Itu bisa dia melakukan seperti itu. Dari tidak hanya untuk mendribble bola masuk ke kotak penalti, jangan. Tetapi berikan bola kepada Arkan Kakak atau siapapun di depan itu dengan cepat. Jadi langsung ke kotak di pertahanan lawan. Kemudian disitulah nanti serangan balik itu dimulai. Bisa langsung di 1-2 sentuhan, tendang atau menerobos masuk
masukkan bola. Seperti itu. Jadi defensifnya seperti itu, bukan dengan mendribble bola. Kalau kita mendribble bola ya habis. Percuma saudara-saudara, itu sudah terbukti lawan Ekuador beberapa kali usaha untuk mendribble bola, untuk bermain individualistis, gagal. Selanjutnya saudara-saudara, selanjutnya kita akan melawan Panama. Kita akan melawan Panama. Panama adalah tim yang sama seperti Ekuador, kurang beruntung pada pertandingan melawan Maroko. Mereka kalah 0-2. Ya, selain Maroko memang bagus, saudara-saudara. Seperti yang selalu sudah saya bilang sejak awal, Maroko adalah di grup ini, saudara-saudara, unggulan utamanya itu sebenarnya adalah Maroko, bukan Ekuador. Karena Maroko punya pemain abroad, punya pemain keturunan, punya pemain diaspora di beberapa klub Eropa. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 pemain yang main di Eropa, seperti di Juventus, seperti di Ajax Amsterdam, seperti di mana lagi ya, di Le Havre. Kemudian itulah pemain-pemain kayak si Adam Bovandal itu, dia main di Juventus. Itu pemain-pemain yang bagus. Jadi memang Panama di pertandingan melawan Maroko itu kurang beruntung sekali. Mereka sebenarnya bermain bagus. Itu golnya hampir beberapa kesalahan. Pemain mereka itu tercenderung gugup, saudara-saudara, nervous sehingga pemain Maroko itu bermain jauh lebih lepas. Bermain bisa menguasai lapangan, bisa mendikte permainan. Tetapi secara kualitas itu Panama itu bagus sekali. Sebenarnya bagus, dan ya hanya kurang beruntung saja, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat. Dan nanti di pertandingan kedua melawan Indonesia, sudah pasti dengan kekalahan dari Maroko itu mereka akan berusaha untuk bangkit. Pasti mereka akan menerapkan strategi yang lebih ofensif, jauh lebih ofensif. Dan kalau Indonesia melayani dengan ofensif, ya habis tenaga kita. Saya menduga seperti itu. Saya menduga Panama akan ofensif, akan menyerang. Mereka sudah pasti akan berusaha untuk memenangkan pertandingan supaya bisa membuka asa, membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Karena nanti akan ada juara dan runner up group yang otomatis lolos plus peringkat 3 terbaik. Sudah pasti Panama poinnya 0, sementara Indonesia 1. Itu berarti mereka pasti akan berusaha untuk menang, saudara-saudara, supaya dapat 3 poin. Dan melawan Panama ini, saudara-saudara, untuk melawan Panama, karena nanti di pertandingan terakhir kita masih akan melawan Maroko yang jauh lebih berat. Untuk melawan Panama ini, Bima Sakti bisa melakukan pemainnya diganti, beberapa pemain bisa diganti. Misalnya si Amar Berkik itu belum mainkanlah dia. Coba mainkanlah dia. Kemudian Welber Jardim juga diberi instruksi khusus supaya tidak terlalu lama pegang bola, supaya tidak melakukan kesalahan. Tampaknya waktu melawan Ekuador ini dia masih gugup, masih nervous. Kemudian pemain-pemain lain juga diberi instruksi tidak terlalu lama pegang bola, tidak mendribble bola sendirian, tidak menggiring bola, tidak berusaha memainkan bola sendiri, tetapi mengumpan di celah yang kosong, di pemain yang kosong. Pemain harus lebih banyak melebar, mencari ruang kosong di situ yang bisa dimanfaatkan. Umpan terupas itu bisa dilakukan daripada umpan langsung kepada pemain, tetapi lebih ke umpan daerah zonal. Umpan ke zona itu jauh lebih bagus. Kemudian taktiknya seperti yang saya bilang, defensif itu jauh lebih masuk akal daripada ofensif. Panama pasti akan menyerang. Dan kalau dia menyerang, kita nggak usah ikut menyerang. Kita defensif, bertahan. Kalaupun tidak mau dengan 5 back, ya kita bisa main dengan 4-2-3-1. Itu jauh lebih stabil. Bisa di tengahnya lebih stabil, di belakangnya juga lebih stabil. Itu jadi formasinya 5-3-2, 5-4-1 atau 4-2-3-1 itu bisa diambil. Bertahanlah mengandalkan serangan balik yang efektif. Kuncinya di situ, efektif, serangan balik, benteng yang kokoh dan serangan yang balik yang efektif. Karena kalau tidak seperti itu, saudara-saudara, kita akan kalah. Kita hanya akan mengandalkan semangat, fighting spirit. Kita hanya akan mengandalkan daya juang. Itu sudah. Kalau kita bisa mendapatkan kemenangan lawan Panama, ya kita akan lolos, saudara-saudara, karena 4 poin sudah cukup. Tetapi kalau kita draw, kita akan tergantung dari pertandingan ketiga. Nanti akan seperti apa. Kalau kita draw lagi melawan Maroko, ya peluang lolos masih ada juga, tergantung nanti hasil di grup lain. Tetapi kalau kita kalah, berat, saudara-saudara, berat. Karena di pertandingan terakhir saya yakin Maroko pasti akan bisa mengalahkan Indonesia.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah bicara tentang pertandingan yang dijalani oleh Timnas Indonesia U17 melawan Ekuador U17. Timnas U17 asuhan Bima Sakti yang pada pertandingan pertama berhasil menahan imbang Ekuador. Memang berhasil dari segi skor 1-1 lumayan lah, lumayan. Bukan lumayan lagi, itu bagus. Tetapi kalau saudara-saudara lihat cara bermain ini ya menurut saya masih tidak ada perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya. Saya itu heran, kenapa pemain Indonesia itu kalau mengumpan selalu di posisi yang ada pemain lawan. Ketika serangan balik terjadi, mereka itu tidak mengumpan bola tapi berusaha untuk mendribble membawa bola sendiri masuk ke pertahanan lawan. Akibatnya gampang sekali dipatahkan, mentah begitu kira-kira. Sebaliknya saudara-saudara, pemain Ekuador itu bermain lebih taktis. Pemain lawan itu kalau mengumpan bola itu di posisi yang kosong. Mereka itu kalau dalam serangan balik itu juga tidak berusaha untuk mendribble bola dari belakang sampai depan. Mereka selalu mengumpan. Hanya saja memang Ekuador itu tidak beruntung, saudara-saudara. Beberapa peluang yang mereka hasilkan itu mentah di kiper, mentah di tiang gawang, meleset. Bahkan ada gol yang dibatalkan VAR. Jadi ya mau gimana lagi, ya memang kualitas Indonesia segini-segini saja saudara-saudara di level U17. Dan semoga nanti waktu melawan Panama dan Maroko ada perbaikan. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!